Apakah kalian pernah mendengar Astra, Indofood, dan Pertamina? Itu semua adalah perseorangan terbatas atau bisa dibilang PT. Apa sih itu PT? Sini aku kasih tahu lebih dalam. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Asra Valio dari kelas 11 4. Di video kali ini saya akan membagi ilmu ekonomi mengenai salah satu badan usaha di bidang BUMS, yaitu perseorangan terbatas atau singkatannya PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. Pemilik saham terbesar memiliki kontrol terbesar atas badan usaha. Pada PT, keuntungan akan dibagi dalam bentuk dividen hanya kepada pemilik modal atau pemegang saham, sedangkan para pengelola tidak. Para pengelola dan juga para karyawan mungkin saja mendapat keuntungan jika mereka memiliki saham atas badan usaha. Badan usaha PT memiliki kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah yang sangat besar melalui penerbitan saham. Dalam PT juga terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan pemilik modal dan juga badan usaha. Kebangkrutan PT tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi para pemilik. Dengan demikian, PT memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi secara struktural. Dan juga adalah kelebihan dan kekurangan dari PT ini. Kelebihan yang pertama, harta dan aset pribadi lebih aman. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT, bahwa tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas pada jumlah saham yang dimiliki, sehingga jika perusahaan mengalami kerugian atau jatuh pailit, maka pemegang saham hanya merugi sebesar saham yang dimilikinya. 2. Kredibilitas yang tinggi. Struktur organisasi yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi membuat PT lebih dipercaya oleh mitra bisnis, investor, dan lembaga keuangan. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan penandaan. Karena kredibilitas yang tinggi, PT lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank atau menarik investor untuk menanamkan modalnya. Selanjutnya, kekurangan dari PT. Ada apa aja sih? 1. Pendirian dan operasi yang tinggi. Membentuk PT membutuhkan biaya yang cukup besar, mulai dari notaris, akta, hingga administrasi lainnya. Selain itu, biaya operasional PT juga cenderung lebih tinggi dibandingkan bentuk usaha lain. Yang kedua, proses yang kompleks dan birokratis. Prosedur pendirian PT yang melibatkan banyak persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi. Proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Yang ketiga, peraturan yang ketat. Berbagai hukum PT tanduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membatasi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Nah, sekarang ada apa aja sih PT yang sangat penting dan sukses di Indonesia? Berikut contohnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dan keseluruhan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.